Hey guys, thank you udah klik video ini. Jadi aku mau ajak kalian bahas kasus yang sempat terjadi di toko roti ini yang ada di wilayah Maros, Sulawesi Selatan. Kasus yang benar-benar naas banget nih ya, yang dialami ayah dan anak yang sebagai pemilik roti ini yang berakhir horor. Yang semuanya dilakukan orang ini yang kerja di gudang sayur yang ada di belakang toko roti ini. Yang sampai tega dan nekat melakukan ini semua karena dendam. Nah tapi karena semua yang terjadi pasti ada sebab akibatnya, makanya nih ya kasus ini harus banget kita bahas di sini supaya nantinya ada pembelajaran yang bisa kita petik dengan harapan ya kasus-kasus kayak gini jangan sampai terulang lagi. Terutama nih ya buat kita-kita yang udah menjadikan kasus-kasus kayak gini sebagai pembelajaran. Oke lah, kayak gimana kisah dan kasusnya langsung aja kita bahas sedetail mungkin yang aku bisa. Tapi kayak biasa sebelum kita lanjut ya, kita ritual dulu. Jadi siapin minuman dan cemilan kalian, siapkan juga posisi ternyaman menurut kalian kayak gimana. Jadi kalau ada nyaman dan santuy, nah jadi soal kasus ini yuk kita bahas. Jadi semuanya berawal dari orang ini yang bernama Andi tapi dikenal dengan panggilan Black di lingkungan sekitarnya di Kelurahan Lapongkoda yang ada di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, yang sebagai kampung halaman tempat di mana dia lahir dan tumbuh. Sejak kecil Andi ini udah tinggal dengan keadaan keluarga dan orang tuanya yang gak utuh. Karena sejak kecil ya Andi ini cuma tinggal dan dirawat sama ibunya dengan keadaan ekonomi mereka yang terbilang sulit. Jadinya ya Andi pun tumbuh tanpa dibekali pendidikan yang cukup. Apalagi ya Andi pun harus tumbuh tanpa figur ayah di hidup. Karena ini sejak remaja Andi pun mulai nyari uang buat bantu ibunya dengan kerja jadi buruh di mobil angkutan yang ada di wilayah Wajo. Nah jadi sejak ini ya Andi pun itu udah jarang pulang ke rumah ibunya, tapi setiap bulan Andi ini selalu ngirim uang dari gajinya untuk bekal ibunya di rumah. Sedangkan Andi itu tinggal di luar dengan tinggal nggak menentu dengan berpindah-pindah tempat. Bahkan terkadang keluar kota tergantung mobil angkutan atau truk tempat dia kerja. Nah di sana ya Andi juga tipikal orang yang cukup bersosial yang punya banyak temen yang lebih tua dari dia. Sedangkan di sisi lain, Andi juga punya hobi olahraga bela diri. Sampai dia pun sempat gabung dan belajar pencak silat di kawasan Wajo. Sampai Andi pun ya itu udah cukup memahami gerakan dan teknik bela diri. Di samping itu dia pun terus kerja tanpa lelah yang sebagai buruh di mobil angkutan dengan terus ngirim uang buat ibunya setiap gajian. Biarpun sebenarnya ya gajinya yang terbilang kecil, tapi dia pun selalu berusaha mencukupi sisa gajinya, bahkan terkadang terpaksa berhutang ke teman-temannya buat sekedar nyambung hidup di luar rumah. Karena ini Andi pun jadinya sering ditagih dan dikejar hutang. Sampai saat itu yang udah di bulan Februari 2022, Andi pun sempat kebingungan dari tekanan hutang yang gak bisa dia bayar. Sampai akhirnya ya saat itu yang udah di tanggal 17 Februari 2022, saat Andi yang sedang jalan kaki sendirian di kawasan perumahan yang ada di Kelurahan Siwa, Kabupaten Wajo, dia pun ngeliat ada motor Yamaha Mio yang terparkir di depan halaman salah satu rumah yang ada di sana dengan keadaan kuncinya yang masih nyantol di motor. Ngeliat itu Andi yang sedang butuh uang buat melunasi hutangnya, jadinya ya dia pun nekat yang langsung mantau situasinya. Nah setelah merasa situasinya aman karena emang sepi ya, jadinya dia pun langsung ngeluarin motor itu dari halaman rumah pemiliknya dan langsung kabur melarikan motornya. Besoknya di hari Jumat dia pun langsung berusaha menjual motor hasil curiannya ke wilayah Pamana yang masih ada di wilayah Wajo, yang dia jual ke seorang wanita yang berinisial W seharga 1 juta dengan keadaan bodong tanpa surat-surat. Nah setelah megang uang ya Andi pun langsung melunasi semua hutang-hutangnya. Sedangkan di sisi lain pemilik motornya tadi dengan inisial N yang emang lupa nyabut kunci di motornya, dan setelah sadar motornya hilang ya, dia dan orang tuanya pun sempat berusaha nyari dan nanya ke tetangga mereka, tapi nggak ada yang tahu di mana keberadaan motornya. Karena ini di hari Jumat mereka pun langsung melaporkan kehilangan motor ke Polsek Siwa, dan polisi pun ya itu mulai menyebarkan kabar motor hilang yaitu Yamaha Mio Soul warna putih. Sedangkan saat itu motornya udah di tangan W, yang mana setelah dia ngebeli motor itu dari Andi ya, dia pun ngebawa motornya lalu lalang di sekitaran Pamana yang masih di wilayah Wajo yang sempat dilihat kepala desa di sana. Kalau motor yang digunakan W identik sama motor yang dikabarkan hilang di wilayah Siwa, apalagi saat itu motornya tanpa plat nomor. Terus setelah ditanya kepala desanya, W pun ngakuin baru ngebeli motor itu dengan harga 1 juta tanpa surat-surat. Nah karena makin curiga ya, kepala desanya pun langsung menyerahkan motor itu ke Polsek Siwa untuk dipastikan. Terus setelah nomor rangka motornya diperiksa, ternyata benar kalau itu motor milik N yang kemarin hilang. Nah karena ini ya W yang aku nggak tahu kalau motor itu ternyata adalah hasil curian, dia pun langsung ngakuin motor itu dia beli dari Andi. Dari sini polisi pun memburu Andi yang akhirnya dia pun ditangkap karena kasus pencurian motor, yang akhirnya ya dia pun dihukum dengan kurungan penjara selama 1 tahun 6 bulan. Nah selama di penjara karena Andi yang emang tipikal orang yang bersosial, jadinya dia pun punya banyak teman sesama napi di lapas. Salah satunya Sukardi yang baru dia kenal di lapas yang jadi teman dekatnya di sana. Terus setelah setahun di lapas, saat itu yang udah di tahun 2023, beberapa bulan menjelang bebas karena kebetulan Andi dan Sukardi yang akan
bebas di tahun itu. Jadinya Andi pun sempat galau dan cerita ke Soekardi kalau dia bingung karena gak ada tujuan dan juga takut gak punya pekerjaan setelah nanti bebas. Karena ini Soekardi pun ngajak nanti ikut diajak kerja sama bosnya karena katanya bosnya baik dan emang sedang butuh pekerja. Setelah itu gak lama kemudian di tahun 2023 itu Soekardi pun bebas. Nah beberapa bulan kemudian yang udah di bulan Agustus 2023 barulah giliran Andi yang bebas. Yang mana pas bebas ya Soekardi ini yang jemput dia ke lapas buat ngajak Andi ini kerja sama bosnya yang kerja di gudang sayur yang ada di Kabupaten Maros yang udah deket kota Makassar. Nah jadinya ya Soekardi pun langsung ngebawa Andi ke sana dengan nempuh 3-4 jam perjalanan naik motor. Nyampe di gudang sayur tempat kerjanya, Soekardi pun langsung ngenalin Andi ke bos atau pemilik gudang sayurnya. Nah terus setelah ngobrol-ngobrol ya, bosnya pun langsung nerima Andi buat kerja bantu-bantu ngangkat muatan sayur ke truk yang akan dibawa ke pasar dengan gaji 1,5 juta per bulan. Bahkan dikasih tempat tinggal di kamar pekerja yang ada di gudangnya. Terus setelah sama-sama setuju, jadinya sejak bulan Agustus 2023, Andi pun mulai tinggal dan kerja di gudang sayur ini. Yang mana lokasinya ada di belakang Ruko Pink ini yang sebagai toko roti yang ada di pinggir jalan raya lintas Maros Makassar yang nantinya disitulah semuanya terjadi. Nah soal toko roti ini itu milik Pak Makmur yang udah lama jual dan memproduksi roti khas Maros di lantai 1 tokonya. Sedangkan di lantai 2 dan 3 yaitu tempat tinggal Pak Makmur yang tinggal dengan istri dan ketiga anaknya. Yang mana saat itu istrinya sedang sakit yang terbaring di tempat tidur karena stroke. Nah sedangkan Pak Makmur ya itu disibukkan menjalani bisnis roti khas Maros di tokonya yang dibantu sama anak pertamanya yang bernama Abdillah Makmur yang saat itu udah berusia 27 tahun. Nah sedangkan 2 anaknya lagi ya itu cewek yang masih sekolah dan kuliah. Sedangkan situasinya saat itu Andi dan Pak Makmur yang sebagai pemilik roti ini itu nggak saling kenal. Nah tapi setelah beberapa bulan Andi kerja di gudang sayur yang biasanya kerja dari pagi sampai siang, jadinya pas sore setelah beres kerjaan, Andi dan teman-teman kerjanya itu sering nongkrong di depan toko roti Pak Makmur demi akses wifi dari rumah bosnya yang ada di sebelah tokonya Pak Makmur. Karena sinyal wifi milik bosnya ya itu emang nggak nyampe ke gudang. Jadinya buat internetan secara gratis ya, Andi pun jadi sering nongkrong di area parkiran di depan toko roti Pak Makmur. Karena sinyal wifi-nya yang cuma nyampe di situ. Yang awalnya yang nggak ada masalah apapun. Tapi lama kelamaan dengan seringnya Andi dan teman-temannya nongkrong di situ, mulai mengganggu kenyamanan pelanggan toko roti Pak Makmur pas mau parkir, terutama tamu yang datang menggunakan mobil. Jadinya Pak Makmur pun sempat negur baik-baik dengan maksud supaya enggak menghalangi pelanggan tokonya yang mau parkir. Nah tapi setelah ditegur baik-baik ya Andi dan teman-temannya pun balik nongkrong di situ lagi. Karena ini Pak Makmur pun mulai risih, apalagi dengan adanya mereka nongkrong di depan ya, dikhawatirkan membuat kesan parkiran yang sebenarnya lenggang jadi tertutup. Yang dikhawatirkan membuat calon pelanggan toko rotinya yang niatnya mau minggir tapi nggak jadi karena terkesan nggak ada parkiran. Jadinya karena udah kesel karena nggak bisa dibilangin ya, jadinya Pak Makmur dan Abdillah anak pertamanya itu mulai sering ngusir Andi dari depan toko mereka. Nah tapi karena terus terulang ya, sampai Pak Makmur pun mulai ngusir dengan menggunakan kalimat kasar dengan maksud supaya Andi nggak balik lagi menghalangi dan menutupi parkiran toko rotinya. Karena ini Andi pun sempat tersinggung dengan cara Pak Makmur ngusir dia. Nah tapi di samping itu ya, pas dia kerja di gudang sayur, Andi ini nggak ungkapin ke siapapun soal masalah tadi. Jadinya ya bos kerjanya pun saat itu sama sekali nggak tahu dengan permasalahan ini. Tapi setelah itu karena Andi yang butuh wifi gratis dari rumah bosnya, sedangkan sinyalnya cuma nyampe di depan toko roti milik Pak Makmur ya, jadinya di tanggal 3 Desember 2023 tepatnya di hari Minggu, Andi pun balik lagi nongkrong di depan toko roti Pak Makmur sambil main HP kayak biasa. Nah karena ngelihat Andi yang lagi-lagi balik ke depan toko, jadinya ya Pak Makmur yang udah bener-bener kesel ya, itu langsung ngusir Andi menggunakan kalimat kasar sambil melotot tajam ke arah Andi. Karena ini Andi pun langsung balik lagi ke gudang dengan keadaannya yang udah bener-bener sakit hati. Bahkan sampai 2-3 hari ke depan ya, dia pun terus gelisah ngingat bentakan Pak Makmur, bahkan sampai terngiang-ngiang dengan pelototan mata Pak Makmur yang ngebuat dia pun mulai dendam. Sampai akhirnya inilah sebab akibat dari semuanya terjadi. Jadi 3 hari kemudian yang udah di tanggal 6 Desember 2023, tepatnya di hari Rabu jam 4 subuh, Andi yang baru kebangun itu masih terus gelisah ngingat bahkan sampai terngiang dengan makian, terutama pas Pak Makmur melototin dia. Nah karena makin hari makin resah, jadinya saat itu juga dengan amarah dendamnya Andi pun bangun yang langsung mendatangi toko roti Pak Makmur melalui belakang dengan melewati lorong sempit ini yang ada di sebelah tokonya. Setelah itu dia pun langsung ngetuk pintu depan tokonya buat mancing Pak Makmur keluar.
keluar. Nah tapi karena nggak ada respon ya, jadinya dia pun balik ke belakang yang masuk ke halaman belakang toko Pak Makmur dengan manjatin pagar pembatas. Setelah berhasil masuk ke halaman belakang, dia pun berusaha nyongkel pintu belakang tokonya menggunakan besi cor yang dia temukan di situ, tapi gagal. Karena bingung, Andi pun coba manjat dan ngintip dari lubang ventilasi. Nah karena kelihatan gak ada orang ya, dia pun langsung berusaha mendobrak pintu belakang dengan ditendang. Sampai akhirnya pintunya pun berhasil kebuka yang langsung masuk ke ruangan belakang tokonya tempat biasa Pak Makmur memproduksi roti. Sedangkan di waktu bersamaan, Abdillah yang sedang di kamarnya yang ada di lantai 2 itu baru kebangun karena dengar suara berisik di bawah. Nah jadinya ya dia pun langsung turun buat ngecek. Sampai akhirnya di bawah Abdillah pun ketemu dengan Andi yang baru berhasil masuk. Andi yang ngelihat Abdillah itu langsung nyerang. Sampai mereka pun sempat duel di lantai 1. Sampai akhirnya ya Andi yang emang sempat ikut pencak silat itu berhasil menjatuhkan Abdillah. Setelah itu dia pun langsung nyari alat buat mengeksekusinya. Nah terus setelah nemuin gunting di atas meja, Andi pun langsung berusaha mengeksekusi Abdillah dengan ditusuk. Sedangkan di waktu bersamaan Pak Makmur yang ada di kamarnya di lantai 2 ya itu baru kebangun juga karena dengar suara gaduh di bawah. Karena ini ya Pak Makmur pun langsung turun ke bawah buat ngecek dengan ngebawa tongkat alat bantu jalan milik istrinya. Di bawah Pak Makmur yang kaget ngelihat Andi yang ada di dalam tokonya yang sedang leher Abdillah menggunakan gunting secara membabi buta itu langsung nyerang dengan mukul menggunakan tongkat. Sampai akhirnya ya Andi pun berhasil rebut tongkatnya dan balik nyerang sampai Pak Makmur pun terjatuh ke lantai. Setelah itu Andi pun langsung ngambil gunting di lantai yang langsung matanya. Sampai Pak Makmur pun teriak karena kesakitan. Nah karena ini salah satu anak perempuan Pak Makmur yang sedang di kamarnya yang ada di lantai 3 yang baru selesai sholat subuh itu langsung turun dan ngintip dari tangga lantai 2. Pak Makmur yang ngelihat anaknya yang sedang ngintip di lantai 2 yang mau turun ya itu langsung teriak melarang anaknya turun. Nah karena ketakutan ya anak Pak Makmur pun langsung naik lagi ke lantai 3 dan masuk ke kamar adiknya. Dengan keadaan panik dan ketakutan dengan apa yang barusan dia lihat ya, dengan keadaan yang udah gemetar, dia pun langsung berusaha menghubungi tantenya buat minta tolong. Sedangkan di lantai 1 Andi yang masih belum puas itu langsung mengeksekusi Pak Makmur dengan bagian perut, leher dan wajahnya sampai beberapa kali yang akhirnya Pak Makmur pun mengembuskan nafas terakhirnya di ruangan tempat pembuatan roti di lantai 1 dengan keadaannya yang terbaring di sebelah tubuh Abdillah yang udah lebih dulu mengembuskan nafas terakhirnya. Terus setelah selesai dengan Pak Makmur dan Abdillah di lantai 1, Andi pun langsung ngelepas baju buat nutupin wajahnya yang langsung naik ke lantai 2 dan masuk ke sebuah kamar yang mana itu adalah kamarnya Pak Makmur dan keadaan istrinya yang terbaring di tempat tidur. Nah pastinya ya istri Pak Makmur pun kaget dan ketakutan ngelihat orang asing yang gak dia kenal masuk ke kamarnya. Tapi syukurnya Andi pun gak menyakiti istri Pak Makmur. Yang mana di situ ya dia pun langsung menggeledah kamar. Nah setelah nemuin 3 HP dan kunci mobil milik Pak Makmur, dia pun langsung keluar kamar dengan meletakkan ketiga HP tadi dan kunci mobil di anak tangga untuk menjauhkan HP dari istri Pak Makmur supaya dia nggak bisa menghubungi siapapun buat minta tolong. Setelah itu, setelah dendamnya benar-benar terbalas ya, Andi pun langsung keluar kabur melalui halaman belakang yang langsung balik ke gudangnya. Yang mana di sana ya Andi pun langsung mandi, ganti baju dan siap-siap kerja beraktivitas kayak biasa. Jadi setelah anak perempuan Pak Makmur yang sempat menghubungi tantenya buat minta tolong, jadinya ya di subuh itu juga tante dan saudaranya pada bangun, yang mana mereka pun langsung mendatangi rumah toko Pak Makmur. Sampai sana suasananya pun masih sepi dan mereka pun sempat ngetuk pintu depan sambil berusaha manggilin anaknya Pak Makmur. Nah tapi karena nggak ada respon ya, mereka yang masih bingung karena belum tahu dengan apa yang udah terjadi itu sempat balik lagi ke rumah mereka yang nggak gitu jauh dari sana. Tapi nggak lama kemudian karena mereka yang masih mengganjal, jadinya mereka pun balik lagi ke rumah toko Pak Makmur yang langsung ngebuka pintunya dan masuk. Nah pas di belakang mereka pun kaget nemuin tubuh Pak Makmur dan Abdillah yang terbaring di lantai yang udah gak bernafas lagi dengan keadaan banyaknya genangan merah di lantai. Nah mereka yang kaget bahkan shock ya, dengan histeris itu langsung lari ke depan minta bantuan warga yang langsung menghubungi ambulan dan juga pihak kepolisian di Polres Maros. Gak lama kemudian saat itu pas hari yang udah terang, polisi dan ambulan pun mulai berdatangan yang mana Pak Makmur dan Abdillah pun ya itu langsung dievakuasi dengan dilarikan ke RSUD Dr. Lapalaloy untuk diotopsi. Sedangkan di TKP, polisi pun langsung mengamankan rumah toko Pak Makmur, menyelamatkan kedua anak Pak Makmur di kamar yang ada di lantai 3 dan juga istri Pak Makmur yang masih di lantai 2. Syukurnya mereka semua selamat. Sedangkan situasi di depan toko itu udah ramai dengan warga yang udah pada heboh dengan kejadian ini yang emang menggemparkan situasi di sana. Sedangkan tim Inavis itu mulai melakukan penyelidikan secara forensik dengan ngamanin beberapa alat yang ditemukan di dalam tokonya, yaitu gunting dan tongkat alat bantu
pembantu jalan yang ditemukan di lantai 1, sepotong besi cor yang ditemukan di halaman belakang, dan juga 3 HP dan 1 kunci mobil yang ditemukan di tangga, yang semuanya diamankan untuk menyelidiki sidik jari pelakunya. Bukan cuma itu, tim Inavis juga berhasil mengamankan jejak kaki pelakunya yang ada di lantai 1, yang mana jejak kakinya itu mengarah ke pintu belakang. Setelah itu, polisi pun mulai melakukan penyidikan dengan meriksa beberapa saksi, yaitu istri Pak Makmur, yang mana dia ngakuin ya kalau pelakunya sempat masuk ke kamar dan ketemu sama pelakunya, tapi wajahnya nggak kelihatan karena pelakunya yang menggunakan baju buat menutupi wajahnya. Sedangkan salah satu anak perempuan Pak Makmur yang sempat ngintip pelakunya dari tangga ya juga sempat ngelihat wajahnya, tapi nggak gitu jelas karena situasi ruangannya yang gelap. Tapi dia bisa ngasih gambaran ciri-ciri pelakunya yang bertubuh kurus, tinggi badan sekitar 150 cm, berambut pendek, kulit gelap, dan menggunakan baju warna hijau keabu-abuan. Setelah ditelusuri, mereka pun nggak ada yang kenal dengan ciri-ciri pelakunya, karena sebenarnya ya keluarga Pak Makmur dan Andi emang nggak saling kenal, apalagi dengan istri dan anak-anak perempuan Pak Makmur yang emang sama sekali nggak pernah ketemu dengan Andi sebelumnya. Makanya ya awalnya emang agak sulit mendeteksi siapa pelakunya. Tapi dari ciri-ciri yang digambarkan, mereka pun mulai curiga soal kemungkinan pelakunya pekerja di gudang sayur yang ada di belakang toko Pak Makmur. Apalagi jejak kaki pelakunya juga mengarah ke pintu belakang yang sebagai akses keluar masuk pelakunya. Karena ini, polisi pun langsung mendatangi gudang sayurnya. Nah, pas polisi datang, Andi dan teman-temannya itu sedang tiduran di kamar yang ada di gudangnya. Di situ, polisi pun langsung meriksa beberapa pekerja yang ada di situ. Yang mana mereka pun ya emang nggak tahu, bahkan baru tahu dengan apa yang terjadi di toko roti di depan itu pas polisi mendatangi mereka di situ. Karena teman-teman kerjanya Andi ya emang benar-benar baru tahu kejadiannya pas polisi datang. Sedangkan Andi pas diperiksa juga seolah baru tahu dengan kejadian di depan. Nah, setelah itu ya karena polisi ngelihat adanya CCTV di depan gudangnya, jadinya polisi pun langsung nemuin pemilik gudangnya untuk meriksa rekaman CCTV yang ada di gudangnya. Nah, pas mereka ngecek CCTV-nya, para pekerja di gudangnya ya termasuk Andi juga ikut ngelihat pas polisi ngecek CCTV. Nah, terus pas rekaman CCTV diperiksa ya ternyata nggak ada kelihatan aktivitas apapun. Ya karena CCTV-nya ada di depan gudang. Sedangkan Andi pas beraksi ya itu lewat belakang gudang yang emang tujuannya supaya nggak kerekam CCTV. Jadinya di hari pertama Andi pun lolos. Yang mana di hari itu ya dia pun melanjutkan aktivitasnya kayak biasa dengan kerja di gudang sayur, dengan enggak nyeritain dan ngasih tahu ke siapapun soal apa yang udah dia lakukan di toko roti. Sedangkan di sisi lain, pihak kepolisian dari Satreskrim Polres Maros dan juga Resmo Polda Sulawesi Selatan itu terus menyelidiki kasus ini dengan cukup hati-hati, dengan meriksa beberapa saksi lagi terutama dari pihak keluarga, itu kayak istri dan kedua anak Pak Makmur, buat menggali informasi apakah sebelumnya Pak Makmur sempat punya masalah dengan orang lain, yang mungkin aja masalah itu bisa memunculkan benang merah untuk didalami. Awalnya mereka pun ngakuin kalau Pak Makmur sebelumnya nggak pernah bermasalah dengan siapapun, karena Pak Makmur sebenarnya emang dikenal sebagai sosok yang baik dan ramah di lingkungan sekitar. Gitu juga soal masalah bisnis dan keluarga yang nggak pernah ada masalah apapun. Tapi setelah itu mereka pun baru ingat kalau sebelumnya Pak Makmur emang ada masalah yang sebenarnya bukan masalah yang serius. Itu masalah dengan pekerja di gudang sayur belakang karena mereka yang sering nongkrong di depan toko. Dan Pak Makmur pun emang sering negur, bahkan sempat marah karena hadirnya mereka itu mengganggu akses parkiran toko. Nah, karena lagi-lagi petunjuknya mengarah ke gudang sayur belakang, jadinya setelah 4 hari melakukan penyelidikan, saat itu yang udah di hari Minggu, polisi pun mendatangi lagi gudangnya buat meriksa para pekerja di gudang itu lagi. Nah, karena ciri-ciri pelaku sebelumnya yang identik dengan Andi, karena tinggi badannya diperkirakan 150 cm, berkulit gelap dan berambut pendek. Nah, jadinya ya polisi pun ngebawa Andi ke kantor untuk diperiksa lebih lanjut apakah dia benar-benar terlibat apa enggak. Tapi pas mau dibawa, Andi yang mulai panik ya, itu sempat melawan bahkan berusaha kabur. Jadinya ya polisi pun langsung melakukan tindakan tegas dengan menghadiahi timah panas di kaki kanannya. Karena ini Andi pun langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk mendapatkan perawatan di kakinya. Setelah itu ya Andi pun langsung dibawa ke Polres Maros untuk diperiksa lebih lanjut dengan mencocokkan sidik jarinya dengan sidik jari yang ada di gunting yang sempat ditemukan polisi di TKP. Yang ternyata hasilnya pun cocok, yang menyatakan kalau sidik jari yang ada di gunting, besi coran, bahkan di tongkat yang ditemukan di TKP adalah sidik jarinya Andi. Karena ini ya Andi pun langsung diinterogasi dengan keadaan wajahnya yang udah panik, apalagi bukti sidik jarinya yang udah menjadi bukti kuat yang gak terbantahkan. Jadinya ya Andi pun gak punya pilihan lain selain harus mengakui semuanya. Yang ngaku tega menghabisi Pak Makmur dan Abdillah karena sakit hati pernah dimaki dengan kalimat kasar, dan juga dia pun ngaku sampai terngiang-ngiang dengan pelototan tajam Pak Makmur.
Makmur. Yang juga diakuin itulah alasannya dia nusuk mata Pak Makmur menggunakan gunting. Bukan cuman itu, dia juga ngakuin gak mau menghabisi kedua anak perempuan dan istri Pak Makmur di kamar karena dia ngaku lahir dari rahim wanita, jadi dia gak mau menyakiti wanita. Dan dia juga ngaku kalau dia gak ada masalah dan dendam dengan para wanita di rumah toko Pak Makmur. Nah, setelah ngakuin semuanya, Andi pun sempat nangis yang sampai dipeluk penyidik pas diinterogasi. Karena dia yang teringat ibunya yang cuma tinggal sendirian dengan keadaan ibunya yang udah tua. Yang diakuin ya tujuan dia kerja itu untuk menghidupi ibunya, tapi berakhir kayak gini. Bapaknya keluar dari kamar. Iya, pukul pakai tongkat kak, tapi setangkis terus. Iya. Betul itu saudara. Iya, sabar gue. Gambar kena? Sini bang. Sabar sudah tidak ada nih. Balik sini dulu, Black. Lagi bapak dulu, enggak apa-apa ya. Nah, bagus sih, nah tahu ini kemudian. Iya. Jadi memang faktor sakit Kenapa hati. saya tak mau tapi saya mesti mulia orang tua, mau kasih makan orang tua, saya kerja gaji pegala. Black kan, begitulah. Laki-laki orang jujur kan, bukan? Hah? Saya sakit hati sebenarnya kau bohong kan, Black. Tapi Oke, Black kan? Tapi apapun itu, dengan apa yang udah dia lakukan ya, dengan apapun alasannya, pastinya nggak bisa dibenarkan. Apalagi Andi melakukan aksinya dengan dasar rencana. Jadinya ya, dia pun dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, yang terancam hukuman yang cukup berat, yaitu hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Terus setelah semuanya terungkap, Andi pun mulai menjalani persidangan demi persidangannya di Pengadilan Negeri Maros, yang akhirnya di tanggal 30 Mei yang udah di tahun 2024, karena udah terbukti dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana, jadinya ya Andi pun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Karena ini Andi yang padahal baru beberapa bulan bebas dari penjara di bulan Agustus 2023 lalu karena kasus pencurian motor, dan di tahun 2024 dia pun harus balik lagi ke penjara, apalagi dengan hukumannya yang jauh lebih berat, yang akan menua di penjara dengan penyesalan demi penyesalannya yang sebenarnya udah nggak ada gunanya lagi untuk disesali. Ya karena semuanya udah terjadi cuma karena dendam sesaat. Inilah horornya kalau ngikutin dendam yang berakhir tenggelam dengan penyesalan yang gak ada akhirnya. Makanya nih ya buat kita semua, semoga kisah dan kasus ini bisa jadi pembelajaran, terutama buat kalian yang mungkin ada bersumbu pendek ya. Jangan sampai karena dendam dan sakit hati harus berakhir dengan dalamnya penyesalan di balik jeruji besi kayak si Andi ini. Dan juga pembelajaran buat kalian yang mungkin menghadapi orang kayak Andi ini. Juga waspada ya, karena kita gak pernah tahu kayak gimana isi hati orang lain, dan gak pernah tahu nekat apa orang-orang yang kita hadapi. Biarpun ya kalau aku ada di posisi korban, misalnya aktivitas parkiran toko aku, tempat aku cari nafkah diganggu, apalagi udah diingatkan berkali-kali ya, pastinya kesel banget sih rasanya. Nah tapi ya kita juga harus belajar memanajemen emosi ya, jangan sampai berakhir kayak di kasus ini. Inilah tujuan aku ngebahas kasus-kasus kayak gini ya, supaya kita bisa belajar dari apa yang udah terjadi, supaya amit-amit kasus kayak gini jangan sampai terulang lagi dimanapun dan kapanpun itu. Terutama nih ya buat kita-kita yang udah menjadikan kasus-kasus kayak gini sebagai pembelajaran. Oke lah, sampai sini aja pembahasan kita soal kasus ini. Sampai ketemu di kasus selanjutnya, karena aku udah siapin beberapa kasus yang kayaknya harus kita bahas di sini juga. Oke lah, aku Rizky Wadeno, bye bye.